Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita malam hari ini sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini saya ingin berbicara tentang satu topik iman, yaitu bagaimana cara iman bertumbuh. Mengapa pertumbuhan ini diperlukan? Dan mengapa pertumbuhan ini penting dalam kehidupan kita? Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya, mengampuni kita, membersihkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan ingin bahwa kehidupan kerohanian kita menjadi lebih baik. Di dalam iman kita, kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Karena pertumbuhan ini yang menjadi dasar, yang menjadi jaminan, yang menjadi kekuatan buat setiap umat Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan, bahkan buat setiap hamba-hamba Tuhan untuk menjalani tugas dan panggilan Allah di dalam kehidupannya, di dalam dunia. Kalau kita melihat yang dinamakan pertumbuhan itu harus terlihat secara nyata. Kalau kita memelihara tanaman dari mulai biji yang ditanam di atas atau di dalam tanah, kita akan melihat bahwa dari biji tersebut harus mengeluarkan akar. Akar itu harus mencapai tempat, mencapai kedalaman tertentu, area tertentu untuk dia bisa mendapatkan makanan yang cukup, untuk dia bisa mulai menumbuhkan batang, sehingga saat batang bertumbuh lalu dia membentuk tangkai, membentuk daun, pada akhirnya pada masanya dia akan mengeluarkan bunga. Dan saat bunga ini terjadi, saat proses ini terjadi, maka tidak lama lagi dia akan menghasilkan buah. Dan buah inilah yang akan bisa dinikmati oleh sekitarnya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan mulai dari dasar sampai dengan berbuah. Dan Tuhan melihat bahwa kehidupan kita sebagai manusia itu harus bertumbuh, seperti tanaman yang saya ceritakan tadi. Nah, bagaimana caranya iman bisa bertumbuh? Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar." Rasul Paulus menuliskan kalimat ini karena Rasul Paulus ingin umat Tuhan, sidang jemaat Tuhan, terus bertekun di dalam membaca kitab-kitab suci. Lalu satu dengan yang lain saling membangun. Dan yang terakhir, dalam mengajar. Berarti ada proses untuk bertumbuh di situ. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Nah, kita akan bahas satu persatu melalui ayat yang kita baca tadi. Bagaimana cara iman bertumbuh? Yang pertama, dengan bertekun membaca kitab-kitab suci. Nah, kalau kita membaca dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi dasar iman kita untuk bisa bertumbuh harus membaca dan mendengar firman Allah, membaca kitab suci, mendengar firman Allah. Kalau kita melakukan hal seperti ini, hari demi hari kita lakukan, itu diibaratkan seperti tanaman tadi yang sedang mengembangkan akar ke bawah, mencari tempat, mencari area, mencari sumber makanan untuk kehidupannya supaya batang bisa bertumbuh. Dan supaya kehidupan iman kita juga bisa bertumbuh, tempat yang paling tepat untuk bisa memberikan nutrisi, kekuatan buat kehidupan iman kita adalah dari firman Tuhan. Sehingga Mazmur 119 ayat 97 berkata, "Betapa ku cintai Tauratmu,
aku merenungkannya sepanjang hari. Raja Daud memahami hal ini. Raja Daud mengetahui bahwa kehidupannya akan bisa berhasil, kehidupannya akan dekat dengan Tuhan. Dia akan melihat mujizat demi mujizat, lalu kemuliaannya Tuhan nyatakan kalau dia mencintai Taurat Tuhan. Dan dia merenungkannya sepanjang hari. Jadi firman Tuhan hidup di dalam kehidupannya. Nah, inilah langkah pertama bagaimana kita harus bertekun membaca kitab suci, karena akan membuat iman kita bertumbuh. Lalu yang kedua, membangun. Kita harus membangun iman di dalam Kristus. Di sini, kalau saya ibaratkan dengan tanaman, dari tanaman itu batang harus mulai bertumbuh ke atas, tunas-tunas, tangkai-tangkai mulai tumbuh, di mana daun mulai tumbuh, terus ke atas, terus menjadi besar, terus menjadi tinggi. Daun-daun mengadakan fotosintesis untuk menyalurkan makanan, menjadi sumber untuk mencukupi nutrisi terhadap tanaman tersebut. Jadi tidak hanya dari akar saja yang mensuplai, tetapi daun juga memberikan suplai makanan terhadap tanaman tersebut. Apa yang dimaksud dengan membangun? Yang disebut dengan membangun berarti di dalam kehidupan kita harus mulai ada perubahan yang nyata dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tindakan sesuai dengan iman kita. Kita memperkatakan perkataan yang benar, kita memperkatakan dan melakukan perbuatan yang benar, lalu kita hidup di dalam fokus akan Tuhan. Di dalam Roma 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan apa yang berguna untuk saling membangun. Yang paling berguna, yang paling mendatangkan damai sejahtera buat kita semua sebagai saudara seiman adalah kita saling menguatkan, saling menegur dan menasehati, saling membangun iman kita di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 firman Tuhan berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi bagaimana membangun iman kita ini harus dilakukan dalam satu komunitas, entah itu dalam satu keluarga, entah itu dalam satu lingkungan gereja, entah dalam satu lingkungan komsel, atau lingkungan di sekitar kita. Ini menjadi area kita untuk bertumbuh, membangun iman kita. Lalu yang ketiga adalah mengajar. Ya. Mengajar artinya memuridkan orang lain. Kita bisa memuridkan, mengajar ke orang lain, sehingga memiliki pengetahuan yang sama dengan kita, atau bahkan memiliki pengetahuan dan pengenalan yang benar akan Allah kita. Dimana kalau diibaratkan tanaman yang sudah memiliki tangkai, daun, pada akhirnya akan berbunga, dan bunga ini membutuhkan penyerbukan, membutuhkan bantuan alam untuk bisa menghasilkan buah. Dan tugas kita untuk mengajar orang lain. Dan dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Jadi buah yang dihasilkan itu akan memberkati lingkungan sekitarnya. Mulai dari bunga pun itu sudah memberkati lingkungan sekitarnya. Tetapi hasil akhirnya adalah buah-buah roh yang harus tampak, yang harus timbul dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Harus cakap mengajar, di mana inilah pertumbuhan iman kita yang semakin dewasa, di mana kita saling membangun, lalu yang terakhir kita mengajar kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Jadi ini 3 tahap bagaimana cara iman kita bertumbuh. Bertekun membaca kitab suci, lalu saling membangun satu dengan yang lain, lalu yang ketiga kita mengajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin kalau kehidupan setiap umat Tuhan dan anak-anak Tuhan melakukan ketiga hal ini, saya yakin, saya percaya umat Tuhan ini adalah umat Tuhan yang diberkati Tuhan, karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
makin mengenal Tuhan, berubah memiliki karakter Kristus dalam kehidupannya, menjadi berkat buat sekelilingnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati malam hari ini. Selamat istirahat. Haleluya. Amin.